Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, kenikmatan untuk bisa masuk ke sekolah lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Faqih Suku Jamplong dalam keadaan sehat walafiat. Perlu kita syukuri bersama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan keberadaan kita di lembaga ini dalam rangka untuk belajar mencari ilmu agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, memiliki wawasan ilmu yang luas. Tentunya proses di dalam mencari ilmu bukan hanya sekedar datang kemudian duduk setelah itu pulang. Mencari ilmu itu adalah dengan cara memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Saya ulangi, mencari ilmu bukan hanya datang duduk mengisi absen kemudian pulang tanpa membawa oleh-oleh apa-apa. Itu namanya rugi. Yang berhasil manakala ilmu itu bisa kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan sama halnya pohon yang tidak berbuah. Bagaimana pohon yang tidak berbuah? Tidak bisa dinikmati. Andi kan bungkanan rambutan, pohon nah tekir aja tapi tak abu sama sekali, tidak ada nikmatnya. Andi bungkanah apukat bertahun-tahun pakun tak abu, tidak bisa dirasakan nikmatnya. Sama halnya dengan kita punya ilmu sekolah tapi tidak diamalkan, maka tidak ada nikmat atau hasil yang bisa kita rasakan. Maka dari itu kita sekolah ini agar senantiasa memiliki ilmu yang bermanfaat. Apakah harus pinter? Pinter itu adalah pilihan, ya. Sukses atau tidaknya itu adalah pilihan. Yang wajib bagi kalian adalah mencari ilmu. Mencari ilmu mulai kapan? Mulai dari sejak kalian lahir sampai nanti kalian sudah ada di liang lahat. Kita belajar tak paham, ya, itu nanti belakangan. Yang penting kita berusaha. Baik anak-anakku, selanjutnya kita lanjutkan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka halaman 92. Halaman 92. Wa kullu ma yazidu
92 paling bawah. Sudah ketemu? Yang enggak ketemu tanya sama temannya. Wa kullu ma yazidu fil balghami, wa kullu ma tiningakan pereng, yazidu senambah yema fil balghami dalam kerak. Ayo toroin. Wa kullu ma yazidu fil balghami, tiningakan pereng, yazidu senambah yema fil balghami dalam kerak, yurithun nisyana panika anak akidah lupa, fal ma'asi maka tining maksiat, wa kathratu dzunubi ban banyak dosa, wal humumi ban banyak susah, wal ahzani artinya banyak susah, fi umurid dunya dalam banyak perkara dunia, wa kathratul ashghali ban banyak kerepotan, wal alaiqi ban banyak hubungan. Saya artikan, mengakan bereng sebisa menimbulkan kerak, yurisun nisyani panika anak akidah lepah cepat lepaan. Itu mengakan bereng manisen, cemilan, snack atau minuman yang bisa menimbulkan apa namanya ya, saya lupa bahasa Indonesia, kerak itu bisa menyebabkan cepat lupa. Maka harus kalian hindari. Apa kira-kira yang bisa menyebabkan? Kelihatan nih. Terus fal ma'asi nih, fal ma'asi maka tining maksiat, maksiat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tidak disenangi oleh Rasulullah. Apapun itu yang tidak disenangi. Salah satu contoh, kita di dalam mengerjakan sholat tapi tidak sesuai dengan syariat atau ajaran Rasulullah. Sholat tapi tidak sempurna bacaannya, atau maksiat kepada Allah, membuka auratnya laki-laki itu adalah di antara pusar sama lutut, auratnya laki-laki. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Namun sekarang ini kita bisa melihat banyak wanita-wanita, pemudi-pemudi yang pakaiannya itu aduhai, sehingga semua mata tertuju padanya, menjadi konsumsi pria-pria yang tidak bertanggung jawab. Salanah abengkang, tidak pakai kerudung, tidak menutup aurat, jan yabas jan alenggak lenggok, melangkah giol-giol. Sengabes siapa? Ya tukang parkir, tukang beca, ya
merasa bahwa saya sudah cantik, dia mencantik. Maka dari itu perbuatan yang bermaksiat wa kathratu dzunubi ban mabanya ala dosa wal humumi ban banyak sosa wal ahzani fi umurid dunya, artinya banyak sosa fi umurid dunya dalam perkara dunia. Hal yang demikian bermaksiat kepada Allah itu termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan hafalannya tidak kuat, cepat lupa. Kalian semuanya punya HP Android apa not ninot? Android not ninot tak kira pajulah sekarang polan tade kember tade bernanah kun amonye seronin. Tapi kalau sekarang itu macam-macam gambarnya, itu kalian bisa lihat gambar apapun saja. Gambar kucing ada, gambar sapi ada, gambar harimau ada, gambar orang laki-laki ada, gambar orang perempuan ada, gambar anak-anak ada, gambar orang tua ada, semuanya ada. Siapa yang merasa di depan kamera itu gila dengan keadaannya sendiri, di depan kamera gila dengan keadaannya sendiri. Kenapa saya bilang gila? Karena merasa tidak puas, bergaya ini nggak pas, bergaya gitu. Apakah budi, apakah ada tak lembeda puasa, karena tak puas yedit oh beda cerah buat apa alos ya apa tidak. Maka hati-hati, kulit yang gelap bisa jadi putih sekaligus. Hati-hati, ini macet gendeng ah, padahal yedit bikap kot ya, sing edit ya, tokang edit ya, dan bisa genteng sekaligus. Segenteng bisa teti coba, bisa selempo bisa teti koros, beda. Ternyata ketika lihat secara langsung, aduh kas tanah, bukan aduhai, aduh kas tanah makruh aslina kana. Maka jangan terpengaruh dengan apa yang ada di media sosial. Jangan langsung ditelan mentah-mentah pas membayangkan, duh muncul saking kok andi bini ngari dekian kena, atau lakeh ngari kena nyaman. Maka jangan terlalu tertipu, jangan mudah tertipu. Ini media sosial, apalagi yang ada di depan kalian, itu hati-hati. Kalian ini laki perempuan ini, bukan tidak mungkin nanti ada hubungan hati antara laki-laki dan perempuan. Maksiat apa tidak? Apa yang maksiat itu? Pacaran. Pacaran itu apa? Bukan pacaran koko, pacaran sepemiraning koko, nah bukan. Yang dimaksud adalah pacaran hubungan dengan lawan jenis. Ada yang berhubungan dengan sejenis, lake ben lake, misalkan jono ben joni, saling suka sama suka, kemana-mana bareng, boncengan, lagean.
Kan nggak tahu. Mudah-mudahan tidak di kelas di sekolah ini. Yang perempuan juga sama. Perempuan sama perempuan, suka sama suka. Yang laki-laki dengan perempuan ada. Saya tanya, hukumnya pacaran itu apa? Pacaran itu hukumnya yang keras. Pacaran itu hukumnya, kalian yang bilang sendiri. Ingat, kalian yang bilang sendiri. Kalau tahu pacaran itu hukumnya haram, tapi kalian mengerjakannya itu maksiat apa tidak? Yang keras maksiat apa tidak? Itu tanamkan. Kalau maksiat itu apakah bisa jadi disukai oleh Allah apa tidak? Disukai Rasulullah atau tidak? Maka hati-hati dengan kalian melakukan pacaran yang bermaksiat, tidak disukai oleh Allah dan tidak disenangi oleh Rasulullah, berarti kalian mendolimi terhadap kalian itu sendiri. Zalim, menganiaya diri kalian sendiri, diperbudak oleh nafsu kalian sendiri. Hei anak-anakku yang laki-laki, jangan sekali-kali memainkan perempuan, karena perempuan ada orang tuanya. Laki-laki yang benar itu bukan hanya pandai mengasih coklat, tapi harus bisa menentukan akad. Ingat, jodohmu bukan ada yang di pojok di sana. Jodohnya yang di sana itu sekarang lagi mengerjakan skripsi. Jangan merasa bangga bahwa jodoh saya itu adalah itu. Pacar saya adalah itu. Pacarmu itu belum tentu suamimu. Pacarmu belum tentu istrimu. Jangan diperbudak oleh malah seneng. Baru ditinggal gak bisa move on. Betul? Diputus langsung ngeblak, mau bunuh diri, cengeng. Maka harus kalian pintar-pintar menghindar dari persoalan yang tidak disukai oleh Allah. Kalau kalian sekarang masih ada hubungan, putuskan. Sebelum terlampau lebih jauh. Pilihlah orang yang benar-benar, nanti jodoh tak akan lari dikejar. Paham? Yang perempuan jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata, masih banyak nanti Allah menyediakan yang lebih baik dari itu. Allah akan menyediakan yang lebih baik dari pacarmu sekalian yang kali ini. Ya kok bener-bener putus nyambung, putus nyambung. Namanya mempermainkan. Paham ya? Jadi sekarang kalian fokuslah pada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kewajiban kita adalah mencari ilmu. Nanti kalau sudah selesai, kita tuntaskan S1, S2, S3, S lilin,
baru kalian sudah punya ilmu wawasan yang luas, baru datangi perempuan yang kamu suka, ya, perempuan yang kamu suka. Yang perempuan hati-hati juga, jadilah perempuan yang mahal. Mahal. Kamu tahu mahal? Kamu tahu mahal? Murah tahu? Harga murah tahu? Saya tanya, kalau beli air mineral botolan, kamu beli yang bersegel apa tidak? Bersegel. Mau kalian beli yang tidak bersegel? Ini buat laki-laki. Ibaratnya perempuan itu adalah botol yang bersegel, itu yang mahal. Kalau tidak bersegel jangan diterima. Paham? Kan iya. Mau beli air mineral yang sudah segelnya rusak? Tidak mau. Atau gampangnya kalian beli permen yang ada bungkusnya, atau kalian mau beli permen yang tidak ada bungkusnya? Lebih mahal yang mana? Yang ada bungkusnya. Lebih laku yang mana? Yang ada bungkusnya. Coba kalian beli permen, kemudian permen itu dilempar, yang masih ada bungkusnya, kemudian satunya permen itu dibuang, yang sudah tidak ada bungkusnya, pasti masih memilih yang ada bungkusnya. Itu masih bisa dipakai, bernilai. Maka dari itu anak-anakku, jadikan sekolah ini adalah wadah di dalam menuntut ilmu sebaik mungkin. Jangan kalian sia-siakan waktu yang sudah ada ini. Waktu kalian itu sangat pendek, hanya 3 tahun yang SMP. Yang SMK juga sama 3 tahun. Kalau mulai dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMK itu 6 tahun. Itu sudah cukup. Ya, kalau masih mau meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi itu lebih baik, agar nanti pendewasaan, keilmuan, terus psikologi kalian itu lebih dewasa. Jadi sangat butuh nanti ketika kalian itu sudah mau menikah, itu ada pembekalan secara khusus untuk menghadapi pernikahan. Jangan moro-moro kabin. Iya kabin. Yang pacaran harus siap kawin. Mau? Yang pacaran harus siap kawin, datang minta kepada orang tuanya, berani? Kalau di sini masih ada, langsung saya tanyakan ke orang tuanya. Siap? Nanti nampak kabin sekali. Letak aja banyak dosa. Dengar? Baik. Jadi apa yang disampaikan ini adalah bentuk kasih sayang saya kepada kalian, agar di dalam menuntut ilmu itu bisa sukses sebenar-benarnya, tidak terhambat oleh hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Paham ya? Kasihanilah orang tuamu yang sudah meluangkan waktu untuk mencari nafkah kalian, sedangkan kalian di sini hanya berleha-leha menyanyikan waktu, apalagi sampai melakukan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi tsumma naudzubillah. Baik anak-anakku, untuk sementara ini kami akhiri, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Wa ya rabbi wafiqni
Subhana rabbika rabbil izzati